Pakar Telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga nggak Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Ya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Yang panggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, dan anggota TPUA, Kurnia Tri Royani akan diperiksa Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kedua terlapor ini akan diperiksa pada Kamis 8 Mei mendatang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ditemui di Bareskrim Polri Jakarta pada Selasa 6 Mei, Rizal mengaku dirinya akan dimintai keterangan terkait laporan yang sudah dibuat Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Dia menegaskan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Dia juga sudah menyiapkan sejumlah dokumen dan video hasil kajian para ahli untuk diserahkan sebagai bukti. Selain Rizal, penyidik juga akan meminta keterangan dari Kurnia Tri Royani. Rizal berharap hasil kajian para ahli dapat dipertimbangkan oleh penyidik dalam menangani laporan tersebut. Dia juga mempertanyakan laporan yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI tersebut yang langsung diproses oleh penyidik. Dia menilai prosesnya terlalu cepat. Diketahui Jokowi melaporkan 5 orang, diantaranya berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Jokowi melaporkan terkait dengan pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Jam 10 diminta keterangan berkaitan dengan laporan Pak Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsunya, tapi yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah, gitu ya, berdasarkan Undang-Undang ITE maupun pasal 310 dan 311 KUHP. Berartinya itu yang disampaikan. Jadi, namun penegasan kita sebenarnya karena ini di Bareskrim juga sedang diperiksa, ujung-ujungnya toh soal ijazah juga itu tidak ada namanya pencemaran fitnah terkait dengan ijazah yang diduga palsu ini. Maka appeal-nya sebenarnya adalah selesaikan dulu proses
proses yang ada di Barreskrim, baru kemudian melanjutkan apa-apa yang dilaporkan di Polda, mungkin di Polres di beberapa daerah yang lainnya gitu. Namun ya semua itu kembali ke ketaatan kepatuhan hukum. Bukti-bukti yang dipersiapkannya nanti untuk diselesaikan itu apa? Ya saya kira saya akan memberi kesaksian saja bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah. Kamu kan ada pandangan dari masyarakat nih. Pemanggilan Pak Rizal ini ada upaya kriminalisasi. Itu Saya kira itu pandangan yang rasional wajar gitu kan, karena yang sebetulnya sedang diarah itu adalah mengenai keaslian ijazah atau palsu tidak ijazah yang diawali dengan skripsi. Tiba-tiba muncul gitu kan delik lain, yaitu soal penghasutan, soal pencemaran nama baik, soal fitnah, yang itu sebetulnya adalah turunan saja dari ini. Maka kenapa masyarakat mau kriminalisasi? Yang kriminal benar adalah laporan ataupun pengaduan TPUH tentang dugaan skripsi dan ijazah palsunya Joko Widodo. Itu kriminal, itu bukan kriminalisasi. Tapi kalau yang penghasutan, pencemaran dan fitnah bisa kriminalisasi, wajar gitu kalau pandangan itu ada. Dan kita ingin bahwa karena ini sumbernya informasi dan kajiannya dari ahli digital forensik Dr. Rismon dan juga dari ahli telematika Dr. Roy Suryo, maka tadi juga saya masukkan itu bahwa ini patut untuk mendapatkan tempat memberikan informasi atau keterangan mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. bukti apa aja Pak nanti Pak dalam pemanggilan Pak kira-kira? Iya, waktu dipanggil itu Pak jam berapa di 10 Polda Metro. Selain Bapak siapa aja Pak? Pak, yang sudah saya tahu Kurnia Tri Rayani SH gitu ya, dari TPUA juga. Nggak tahu yang lainnya, nggak tahu. Tapi memang itu sangat cepat sekali gitu ya. Pemanggilannya Pak, Nanti pemeriksaan apa yang akan dibawa? Ya, saya kira dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang kita akan menggunakan. Dokumennya apa aja Pak isinya Pak? Dokumennya? Dokumen sekarang terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu dan juga ijazahnya tadi palsu. Saya kira dari kajian ahli terutama yang akan menjadi dasar kita keyakinan itu. Siap. Rizal Fadilah menjadi satu di antara 5 orang yang dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Rizal juga akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut pada Kamis mendatang. Lantas siapakah sosok Rizal Fadilah? Nama Rizal Fadilah mencuat setelah ikut mendatangi rumah Jokowi untuk mendesak mantan Presiden RI tersebut memperlihatkan ijazah aslinya dari Universitas Gadjah Mada pada 16 April lalu. Rizal yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis, sebelumnya juga sempat ikut mendatangi UGM bersama dengan PUA lainnya, kemudian meminta agar UGM memberikan keterangan yang seasli-aslinya terkait ijazah Jokowi. Dia juga dikenal sebagai kader Muhammadiyah Jawa Barat. Pria kelahiran Bandung 1959 itu tercatat menjadi guru di SMA Muhammadiyah 2 Bandung. Bahkan menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Islam At-Tarbiyah Tasikmalaya. Rizal tercatat sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar selama 2 periode pada 1997 hingga 2004 dari P3. Dia juga pernah terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk Dapil Kota Bandung dan Cimahi. Namun dia gagal lolos ke parlemen pada pemilu 2019.
Pakar telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga nggak Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Iya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Panggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya. Pakar telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga nggak Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Iya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Panggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya.
Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, dan anggota TPUA, Kurnia Tri Royani akan diperiksa Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kedua terlapor ini akan diperiksa pada Kamis 8 Mei mendatang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ditemui di Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa 6 Mei, Rizal mengaku dirinya akan dimintai keterangan terkait laporan yang sudah dibuat Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Dia menegaskan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Dia juga sudah menyiapkan sejumlah dokumen dan video hasil kajian para ahli untuk diserahkan sebagai bukti. Selain Rizal, penyidik juga akan meminta keterangan dari Kurnia Tri Royani. Rizal berharap hasil kajian para ahli dapat dipertimbangkan oleh penyidik dalam menangani laporan tersebut. Dia juga mempertanyakan laporan yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI tersebut yang langsung diproses oleh penyidik. Dia menilai prosesnya terlalu cepat. Diketahui Jokowi melaporkan 5 orang, diantaranya berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Jokowi melaporkan terkait dengan pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Jam 10 saya diminta keterangan berkaitan dengan laporan Pak Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsunya, tapi yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah, gitu ya, berdasarkan yang dari ITE maupun pasal 310 dan 311 KUHP. Berartinya itu yang disampaikan. Jadi, namun penegasan kita sebenarnya karena ini di Barreskrim juga sedang diperiksa, ujung-ujungnya toh soal ijazah juga, itu tidak ada namanya pencemaran fitnah yang tidak terkait dengan ijazah yang diduga palsu ini. Maka appeal-nya sebenarnya adalah selesaikan dulu proses yang ada di Barreskrim, baru kemudian melanjutkan apa-apa yang dilaporkan di Polda, mungkin di Polres di beberapa daerah yang lainnya gitu. Namun ya semua itu kembali ke ketaatan, kepatuhan hukum. Bukti-bukti yang dipersiapkannya nanti untuk tersangka itu apa? Ya saya kira saya akan memberi kesaksian saja bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah. Kamu kan ada pandangan dari masyarakat nih. Pemanggilan Pak Rizal ini ada upaya kriminalisasi. Saya kira itu pandangan yang rasional, wajar gitu kan, karena yang sebetulnya sedang diarah itu adalah mengenai keaslian ijazah atau palsu tidak diijazah yang diawali dengan skripsi. Tiba-tiba muncul gitu kan delik lain, yaitu soal penghasutan, soal pencemaran nama baik, soal fitnah, yang itu sebetulnya adalah turunan saja dari ini. Maka kenapa masyarakat mau kriminalisasi? Yang kriminal benar adalah laporan ataupun pengaduan TPUA tentang dugaan skripsi dan ijazah palsunya Joko Widodo. Itu kriminal, itu bukan kriminalisasi. Tapi kalau yang penghasutan, pencemaran dan fitnah bisa kriminalisasi, wajar gitu kalau pandangan itu ada. Dan kita ingin bahwa karena ini sumbernya informasi dan kajiannya dari ahli digital forensik Dr. Rismon dan juga dari ahli telematika Dr. Roy Suryo, maka tadi juga saya masukkan itu bahwa ini patut untuk mendapatkan tempat memberikan informasi atau keterangan mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Bukti apa aja Pak nanti Pak dalam pemanggilan Pak kira-kira? Iya, waktu depan Pak jam berapa di 10 Polda Metro. Selain Bapak siapa aja Pak? Saya yang sudah saya tahu Kurnia Tri Royani SH, gitu ya, dari TPUA juga. Nggak tahu yang lainnya, nggak tahu. Tapi memang itu sangat cepat sekali gitu ya. Pemanggilannya Pak, Nanti pemeriksaan apa yang akan dibawa? Ya
saya kira dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang kita akan menggunakan. Dokumennya apa aja Pak, isinya Pak? Dokumennya? Dokumen sekarang terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu, dan juga ijazahnya tadi palsu. Saya kira dari kajian ahli terutama yang akan menjadi dasar kita keyakinan itu. Siap. Rizal Fadilah menjadi satu di antara 5 orang yang dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Rizal juga akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut pada Kamis mendatang. Lantas siapakah sosok Rizal Fadilah? Nama Rizal Fadilah mencuat setelah ikut mendatangi rumah Jokowi untuk mendesak mantan Presiden RI tersebut memperlihatkan ijazah aslinya dari Universitas Gadjah Mada pada 16 April lalu. Rizal yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis, sebelumnya juga sempat ikut mendatangi UGM bersama dengan PUA lainnya, kemudian meminta agar UGM memberikan keterangan yang seasli-aslinya terkait ijazah Jokowi. Dia juga dikenal sebagai kader Muhammadiyah Jawa Barat. Pria kelahiran Bandung 1959 itu tercatat pernah menjadi guru di SMA Muhammadiyah 2 Bandung. Bahkan menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Islam At-Tarbiyah Tasikmalaya. Rizal tercatat sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar selama 2 periode pada 1997 hingga 2004 dari P3. Dia juga pernah terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk Dapil Kota Bandung dan Cimahi. Namun dia gagal lolos ke parlemen pada pemilu 2019. Pakar telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya, pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga nggak Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Ya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Yang panggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya
untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya. Pakar telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga nggak Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Iya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Yang panggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, dan anggota TPUA, Kurnia Tri Royani akan diperiksa Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kedua terlapor ini akan diperiksa pada Kamis 8 Mei mendatang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ditemui di Bareskrim Polri Jakarta pada Selasa 6 Mei, Rizal mengaku dirinya akan dimintai keterangan terkait laporan yang sudah dibuat Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Dia menegaskan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Dia juga sudah menyiapkan sejumlah dokumen dan video hasil kajian para ahli untuk diserahkan sebagai bukti. Selain Rizal, penyidik juga akan meminta keterangan dari Kurnia Tri Royani. Rizal berharap hasil kajian para ahli dapat dipertimbangkan oleh penyidik dalam menangani laporan tersebut. Dia juga mempertanyakan laporan yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI tersebut yang langsung diproses oleh penyidik. Dia menilai prosesnya terlalu cepat. Diketahui Jokowi melaporkan 5 orang, diantaranya berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Jokowi melaporkan terkait dengan pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Jam 10 saya diminta keterangan berkaitan dengan laporan Pak Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsunya, tapi yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah, gitu ya, berdasarkan yang dari ITE maupun pasal 310 dan 311 KUHP. Berartinya itu yang disampaikan. Jadi, namun penegasan kita sebenarnya karena ini di Bareskrim juga sedang diperiksa, ujung-ujungnya toh soal ijazah juga itu tidak ada namanya pencemaran fitnah yang tidak terkait dengan ijazah yang diduga palsu ini.
yang ada di Barreskrim, baru kemudian melanjutkan apa yang dilaporkan di Polda, mungkin di Polres di beberapa daerah yang lainnya gitu. Namun ya semua itu kembali ke ketaatan kepatuhan hukum. Bukti-bukti yang di Persiapannya nanti untuk tersangka itu apa? Ya saya kira saya akan memberi kesaksian saja bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah. Pembuktian kan ada pandangan dari masyarakat nih. Pemanggilan Pak Rijal ini ada upaya kriminalisasi. Itu Saya kira itu pandangan yang rasional wajar gitu kan, karena yang sebetulnya sedang diarah itu adalah mengenai keaslian ijazah atau palsu tidak ijazah yang diawali dengan skripsi. Tiba-tiba muncul gitu kan delik lain, yaitu soal penghasutan, soal pencemaran nama baik, soal fitnah, yang itu sebetulnya adalah turunan saja dari ini. Maka kenapa masyarakat mau kriminalisasi? Yang kriminal benar adalah laporan ataupun pengaduan TPUA tentang dugaan skripsi dan ijazah palsunya Joko Widodo. Itu kriminal, gitu. Bukan kriminalisasi. Tapi kalau yang penghasutan, pencemaran dan fitnah bisa kriminalisasi. Wajar gitu kalau pandangan itu ada. Dan kita ingin bahwa karena ini sumbernya informasi dan kajiannya dari ahli digital forensik Dr. Rismon dan juga dari ahli telematika Dr. Roy Suryo, maka tadi juga saya masukkan itu bahwa ini patut untuk mendapatkan tempat memberikan informasi atau keterangan mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Bukti apa aja Pak nanti Pak dalam pemanggilan Pak kira-kira? Iya, waktu dipanggil Pak jam berapa di 10 Polda Metro. selain Bapak siapa aja Pak? Pak, sudah saya tahu Kurnia Tri Rayani SH, gitu ya, dari TPUA juga. Nggak tahu yang lainnya, nggak tahu. Tapi memang itu sangat cepat sekali, gitu ya. Nanti pemeriksaan apa yang akan dibawa? Ya, saya kira dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang kita akan menggunakan. Dokumennya apa aja Pak isinya Pak? Dokumennya? Dokumen sekarang terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu dan juga ijazahnya tadi palsu. Saya kira dari kajian ahli terutama yang akan menjadi dasar kita keyakinan itu. Siap. Rizal Fadilah menjadi satu di antara 5 orang yang dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Rizal juga akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut pada Kamis mendatang. Lantas siapakah sosok Rizal Fadilah? Nama Rizal Fadilah mencuat setelah ikut mendatangi rumah Jokowi untuk mendesak mantan Presiden RI tersebut memperlihatkan ijazah aslinya dari Universitas Gadjah Mada pada 16 April lalu. Rizal yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis, sebelumnya juga sempat ikut mendatangi UGM bersama dengan PUA lainnya, kemudian meminta agar UGM memberikan keterangan yang seasli-aslinya terkait ijazah Jokowi. Dia juga dikenal sebagai kader Muhammadiyah Jawa Barat. Pria kelahiran Bandung 1959 itu tercatat pernah menjadi guru di SMA Muhammadiyah 2 Bandung. Bahkan menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Islam At-Tarbiyah Tasikmalaya. Rizal tercatat sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar selama 2 periode pada 1997 hingga 2004 dari P3. Dia juga pernah terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk Dapil Kota Bandung dan Cimahi. Namun dia gagal lolos ke parlemen pada pemilu 2019.
Pakar telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Iya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Yang panggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya. Pakar telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Iya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Yang panggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya.
Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, dan anggota TPUA, Kurnia Tri Royani akan diperiksa Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kedua terlapor ini akan diperiksa pada Kamis 8 Mei mendatang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ditemui di Barreskrim Polri Jakarta pada Selasa 6 Mei, Rizal mengaku dirinya akan dimintai keterangan terkait laporan yang sudah dibuat Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Dia menegaskan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Dia juga sudah menyiapkan sejumlah dokumen dan video hasil kajian para ahli untuk diserahkan sebagai bukti. Selain Rizal, penyidik juga akan meminta keterangan dari Kurnia Tri Royani. Rizal berharap hasil kajian para ahli dapat dipertimbangkan oleh penyidik dalam menangani laporan tersebut. Dia juga mempertanyakan laporan yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI tersebut yang langsung diproses oleh penyidik. Dia menilai prosesnya terlalu cepat. Diketahui Jokowi melaporkan 5 orang, diantaranya berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Jokowi melaporkan terkait dengan pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Jam 10 saya diminta keterangan berkaitan dengan laporan Pak Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsunya, tapi yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah, gitu ya, berdasarkan Undang-Undang ITE maupun pasal 310 dan 311 KUHP. Berartinya itu yang disampaikan. Jadi, namun penegasan kita sebenarnya karena ini di Barreskrim juga sedang diperiksa, ujung-ujungnya tuh soal ijazah juga itu tidak ada namanya pencemaran fitnah yang tidak terkait dengan ijazah yang diduga palsu ini. Maka appeal-nya sebenarnya adalah selesaikan dulu proses yang ada di Barreskrim, baru kemudian melanjutkan apa yang dilaporkan di Polda, mungkin di Polres di beberapa daerah yang lainnya gitu. Namun ya semua itu kembali ke ketaatan kepatuhan hukum. Bukti-bukti yang Persiapannya nanti untuk putusan kami itu apa? Ya saya kira saya akan memberi kesaksian saja bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah. Kamu kan ada pandangan dari masyarakat ini. Pemanggilan Pak Rizal ini ada upaya kriminalisasi. Saya kira itu pandangan yang rasional wajar gitu kan, karena yang sebetulnya sedang diarah itu adalah mengenai keaslian ijazah atau palsu tidak diijazah yang diawali dengan skripsi. Tiba-tiba muncul gitu kan delik lain, yaitu soal penghasutan, soal pencemaran nama baik, soal fitnah, yang itu sebetulnya adalah turunan saja dari ini. Maka kenapa masyarakat mau kriminalisasi? Yang kriminal benar adalah laporan ataupun pengaduan TPUA tentang dugaan skripsi dan ijazah palsunya Joko Widodo. Itu kriminal, itu bukan kriminalisasi. Tapi kalau yang penghasutan, pencemaran dan fitnah bisa kriminalisasi, wajar gitu kalau pandangan itu ada. Dan kita ingin bahwa karena ini sumbernya informasi dan kajiannya dari ahli digital forensik Dr. Rismon dan juga dari ahli telematika Dr. Roy Suryo, maka tadi juga saya masukkan itu bahwa ini patut untuk mendapatkan tempat memberikan informasi atau keterangan mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Bukti apa aja Pak nanti Pak dalam pemanggilan Pak kira-kira? Iya, waktu depan Pak jam berapa di 10 Polda Metro. Selain Bapak siapa aja Pak? Saya yang sudah saya tahu Kurnia Tri Royani SH, gitu ya, dari TPUA juga. Nggak tahu yang lainnya, nggak tahu. Tapi memang itu sangat cepat sekali gitu ya. Pemanggilannya Pak, Nanti pemeriksaan apa yang akan dibawa?
Ya, saya kira dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang kita akan menggunakan. Dokumennya apa aja Pak isinya Pak? Dokumennya? Dokumen sekarang terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengenaan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu, dan juga ijazahnya tadi palsu. Saya kira dari kajian ahli terutama yang akan menjadi dasar kita keyakinan itu. Siap. Rizal Fadilah menjadi satu di antara 5 orang yang dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Rizal juga akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut pada Kamis mendatang. Lantas siapakah sosok Rizal Fadilah? Nama Rizal Fadilah mencuat setelah ikut mendatangi rumah Jokowi untuk mendesak mantan Presiden RI tersebut memperlihatkan ijazah aslinya dari Universitas Gadjah Mada pada 16 April lalu. Rizal yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis, sebelumnya juga sempat ikut mendatangi UGM bersama dengan PUA lainnya, kemudian meminta agar UGM memberikan keterangan yang seasli-aslinya terkait ijazah Jokowi. Dia juga dikenal sebagai kader Muhammadiyah Jawa Barat. Pria kelahiran Bandung 1959 itu tercatat menjadi guru di SMA Muhammadiyah 2 Bandung. Bahkan menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Islam At-Tarbiyah Tasikmalaya. Rizal tercatat sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar selama 2 periode pada 1997 hingga 2004 dari P3. Dia juga pernah terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari untuk Dapil Kota Bandung dan Cimahi. Namun dia gagal lolos ke parlemen pada pemilu 2019. Pakar telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya, pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Iya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Yang dipanggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya
untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya. Pakar telematika Roy Suryo juga akan segera diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada Selasa 6 Mei mengatakan Roy Suryo akan dipanggil setelah polisi merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Namun dia juga belum menjelaskan lebih detail terkait waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Dalam waktu dekat, penyidik akan lebih dulu memeriksa 4 hingga 5 orang saksi, termasuk pelapor. Pelapor dalam kasus ini adalah tim Advocate Public Defender yang tergabung dari Peradi Bersatu. Adapun laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini sebelumnya sempat dilayangkan ke Bareskrim Polri, namun ditolak. Setelahnya pihak pelapor disarankan untuk membuat lapor polisi di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya juga menyarankan agar laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara Jokowi kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mau melakukan pemanggilan ya terhadap saksi yang melaporkan itu. Ya, akan dipanggil saksi-saksi dari yang melapor itu. Siapa aja Pak saksinya Pak? Salah satu yang melaporkan ke Polres itu. Kalau untuk Roy Suryo-nya akan dipanggil juga nggak Pak? Ya kemungkinan nanti akan dipanggil. Iya, setelah nanti hasil dari pemanggilan saksi-saksi. Yang panggil ada berapa Pak? Kalau dari catatan ya kurang lebih mungkin sekitar antara 4 sampai 5 orang ya. Karena yang melaporkan itu kan grup ya dari advokat itu. Kalau kemarin bukti-bukti yang diserahkan apa aja sih Pak? Sementara belum kita ada laporan ya untuk bukti-bukti yang mungkin kita untuk pembuktian itu ya. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, dan anggota TPUA, Kurnia Tri Royani akan diperiksa Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kedua terlapor ini akan diperiksa pada Kamis 8 Mei mendatang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ditemui di Bareskrim Polri Jakarta pada Selasa 6 Mei, Rizal mengaku dirinya akan dimintai keterangan terkait laporan yang sudah dibuat Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Dia menegaskan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Dia juga sudah menyiapkan sejumlah dokumen dan video hasil kajian para ahli untuk diserahkan sebagai bukti. Selain Rizal, penyidik juga akan meminta keterangan dari Kurnia Tri Royani. Rizal berharap hasil kajian para ahli dapat dipertimbangkan oleh penyidik dalam menangani laporan tersebut. Dia juga mempertanyakan laporan yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI tersebut yang langsung diproses oleh penyidik. Dia menilai prosesnya terlalu cepat. Diketahui Jokowi melaporkan 5 orang, diantaranya berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Jokowi melaporkan terkait dengan pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Jam 10 saya diminta keterangan berkaitan dengan laporan Pak Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsunya, tapi yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah, gitu ya, berdasarkan yang dari ITE maupun pasal 310 dan 311 KUHP. Berartinya itu yang disampaikan. Jadi, namun penegasan kita sebenarnya karena ini di Bareskrim juga sudah diperiksa.